Hai workers, siapa nih yang kalau udah akhir bulan atau akhir tahun dibuat pusing sama evaluasi kinerja perusahaan? Hehehe, semangat ya workers. Soalnya evaluasi kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan rencana-rencana kerja yang telah dibuat. Nah, benar banget tuh. Evaluasi kinerja yang lebih dikenal dengan sebutan Key Performance Indicators atau KPI juga dilakukan untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dihindari atau dilanjutkan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Yuk kita bahas lebih lanjut seperti apa KPI itu sendiri dan apa saja manfaatnya untuk para pekerja dan perusahaan. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow Instagram @workerspedia, dan simak artikel seputar dunia kerja di website workerspedia.id. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Key Performance Indicators atau indikator kinerja utama merupakan sebuah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perusahaan dalam mencapai target-targetnya. Dengan menerapkan KPI, kita dapat mengetahui seperti apa peran setiap stakeholders dalam memajukan perusahaan. Dari sini, kita akan mengetahui hal-hal prioritas dan apa saja yang menjadi fokus utama untuk memajukan perusahaan. Pengaplikasian KPI akan menyasar seluruh bidang di perusahaan, mulai dari tim finance, sales, marketing, hingga human resource. Lalu, kenapa sih KPI ini penting untuk sebuah perusahaan? Nah, yang pertama, pastinya KPI dapat membangun tim menjadi lebih baik lagi dan membuat tim bergerak bersama dalam satu tujuan dan ritme yang seirama. Yang kedua, KPI juga dapat melihat kesehatan perusahaan. KPI bisa memberi gambaran apakah perusahaan dalam kondisi baik, mulai dari faktor resiko yang harus dihadapi sampai indikator keuangan. Yang ketiga, KPI dapat membuat penyesuaian dari target-target yang telah dibuat. KPI bisa membantu kamu untuk menciptakan goal yang jelas dan bisa mengevaluasi langkah yang efektif dalam mencapai hasil kinerja yang maksimal. Yang keempat, KPI dapat menghindari objektivitas penilaian seperti penilaian langsung dari pihak pimpinan terhadap karyawannya. Setelah memahami seberapa penting KPI, kamu juga perlu mengetahui bahwa KPI terbagi dalam hal finansial dan non-finansial. Untuk mengukur finansial perusahaan atau pendapatan, ada 5 KPI, yaitu gross profit, net profit, gross profit margin, net profit margin, dan current ratio. Sementara untuk KPI non-finansial digunakan untuk mengukur aspek yang tidak berhubungan dengan keuangan, seperti tingkat turnover karyawan, perbandingan pelanggan baru terhadap pelanggan lama, metrik kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Yang termasuk dalam kategori KPI non-finansial ada 3. Di antaranya, operational KPI yang berfokus pada performa perusahaan seperti siklus produksi dan kepuasan pelanggan. Strategic KPI yang mencakup kesuksesan pencapaian visi misi perusahaan seperti perkembangan tahunan, dan human resource KPI yang menilai performa dan kepuasan pegawai. Nah, selain KPI finansial dan non-finansial, ada pula KPI pertumbuhan atau yang lebih dikenal dengan istilah KPI growth, untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan bisnis dan strategi pemasaran, sebagai acuan untuk mengevaluasi performa lini bisnis atau kampanye digital marketing berdasarkan data dan angka. Setelah memahami jenis-jenis KPI, kamu juga perlu banget nih mengetahui seperti apa sih kriteria KPI yang baik. Indikator KPI yang baik diantaranya adalah memiliki arah tujuan KPI sama dengan tujuan bisnis, KPI bersifat spesifik dan realistis, KPI bersifat terukur dan relevan, serta memungkinkan untuk dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Nah, untuk memenuhi indikator-indikator tersebut, ada nih tips untuk mengembangkan KPI yang efektif. Apa aja sih? Yang pertama, kamu bisa menulis tujuan yang jelas untuk KPI kamu. Hal ini bisa menghindarkanmu dari membuang-buang waktu dan juga untuk menyelaraskan KPI dengan strategi serta tujuan bisnis. Yang kedua, tinjau KPI periodik seperti mingguan ataupun bulanan. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemajuan di tim kamu. Yang ketiga, kembangkan indikator penilaian agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
KPI harus tetap diperbaharui untuk mengikuti perkembangan kebutuhan bisnis kamu. Jika disimpulkan, untuk mendapatkan KPI yang efektif, kamu harus tentukan proses pengumpulan data, serta pastikan indikator KPI sudah dikomunikasikan dengan pimpinan dan stakeholder. Kemudian, selanjutnya lakukan proses monitor secara berkala untuk memastikan KPI yang relevan. Dalam sebuah perusahaan, KPI sudah pasti dilakukan dalam setiap divisi, mulai dari divisi sales, marketing, finance, hingga human resource. Lantas, apa aja sih aspek penilaian yang diperhatikan untuk setiap divisi tersebut? Nah, kita ambil salah satu contohnya ya workers. KPI dalam bidang human resource memiliki fokus utama untuk mengetahui tingkat retensi karyawan, tingkat ketidakhadiran, biaya rekrutmen per karyawan, efisiensi waktu mengisi posisi yang dibutuhkan, serta tingkat keterlibatan karyawan. Sementara untuk bidang lainnya seperti sales, marketing, dan finance, mereka lebih memperhatikan sejauh mana keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa aspek penilaian KPI di setiap divisi sesuai dengan bidang dan kebutuhannya masing-masing. Nah, workers, tadi kan udah kita jelasin KPI dari segi perusahaan. Lantas, apa aja sih fungsi KPI bagi pekerja? Fungsi KPI bagi pekerja adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas kerja, keberhasilan dalam mencapai tujuan, manajemen waktu, kolaborasi tim, kemampuan beradaptasi dan inovasi, kepuasan pelanggan, meminimalisir tingkat ketidakhadiran, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Udah jelas belum penjelasan tentang KPI? Ternyata banyak banget ya aspek-aspek penilaian untuk kemajuan perusahaan. Begitu pula dengan fungsi KPI bagi pekerja. Iya workers, jadi semangat ya buat teman-teman yang lagi menghadapi evaluasi kerja, karena ada banget loh efeknya buat kelangsungan perusahaan dan kesuksesan karir kamu. Semoga bermanfaat ya informasi yang kita bagikan. Kalau ada informasi yang kurang atau mau bertanya, kamu bisa komen di kolom komentar ya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol nih seputar KPI. Nah, untuk kamu yang mau tahu lagi informasi seputar dunia kerja, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia dan tungguin terus konten bermanfaat lainnya. Saset-saset langsung dapat kerja di Workerspedia.